pulang dari rumah sakit dan memanggil orang pintar. Nama orang pintar nih Mbah Marwan lah gitu kan, untuk bisa mengobati si suaminya. Pada hari yang memang sudah ditentukan, Mbah Marwan ini pun pergilah itu ke rumahnya Parjo untuk mengecek kondisinya. Tapi anehnya, Wak, pas dia udah nyampe di depan rumahnya, Mbah Marwan ini nggak mau masuk ke dalam rumah, Wak. Dia ini malah berhenti di seberang jalan dan berdiam di sana. Dia nggak mau masuk ke jangankan ke dalam rumah, ke halaman rumahnya dia nggak mau. Suri yang nengok Mbah Marwan udah datang, langsung lah keluar rumah kan. Monggo Mbah, masuklah ke dalam, suami saya ada di dalam, kata Suri. Tapi, Wak, tanpa disangka-sangka si Mbah Marwan ini malah menolak ajakan itu. Dia bilang, maaf Mbak, maaf, saya nggak bisa nginjak ke rumah kamu. Kalau Mbak Suri pengen suami Mbak sembuh, bawa suami Mbak ke sini, ketemu saya di sini, katanya. Suruh suaminya keluar. Nah, mendengar penolakan itu, Suri ngebatin, emangnya kenapa sama rumah aku nih sampai-sampai kok Mbak Marwan nggak mau ikut, nggak mau masuk gitu kan. Tapi karena nggak mau ambil pusing, Suri pun segera meminta suaminya keluar nih, ketemu sama Mbah Marwan di seberang jalan itu. Setelah bertemu tanpa berbasa-basi, Parjo langsung nanya nih, Mbah, saya ini sakit apa sih? Kenapa saya nggak sembuh-sembuh gitu? Mbah Marwan jawab, jadi gini ya Mas, gini, menurut penglihatan saya, kamu ini sakit karena ulah makhluk gaib yang ada di rumah kamu, katanya gitu. Mereka marah karena kamu tidak meminta izin tinggal di sini, kan? Hah? Masa sih Mbah? Saya udah cukup lama loh tinggal di sini. Saya udah punya anak 2 nih ya. Saya nggak pernah ngalamin apa-apa. Lagi pula kenapa harus saya minta izin sama mereka? Kata si Parjo. Mbah Marwan bilang lagi, selama ini mereka memang belum menampakkan diri mereka karena mereka masih menunggu waktu. Tapi kalian harus hati-hati karena rumah yang kalian tempati itu adalah perkampungan setan. Saya aja nggak berani pergi ke sana, Mas. Makanya saya ngajak kamu ketemu di sini, kata Mbah Marwan. Nah, mendengar penjelasan dari Mbah Marwan ini, Parjo nanya lagi, terus saya ini harus kayak gimana, Mas? Mbah, bisa sembuh nggak ini gitu kan? Nah, dari situlah Mbah Marwan ini akhirnya menyarankan Parjo untuk menjalankan sebuah ritual khusus, yaitu menaburkan garam di sekeliling rumahnya sebanyak 3 kali pada malam sebelum bulan purnama. Tapi ritual itu harus dilakukan tanpa memakai sehelai pakaian apapun, alias mohon maaf telanjang bulat. Awalnya Parjo sempat ragu, Wak, tapi gara-gara dia ini pengen sembuh ya kan, dia pun akhirnya terpaksa menuruti saran itu. Ya udahlah Mbah, saya ikutin aja lah apa yang kamu bilang, yang penting saya sembuh, kata si Parjo. Dan akhirnya singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu itu pun akhirnya tiba, Wak. Pada suatu malam sebelum bulan purnama, Wak, Parjo pun melepas semua pakaiannya dan menaburkan garam di rumahnya sebanyak 3 kali putaran dengan ditemani sama istrinya Suri, nggak sendirian dia, Wak. Nah, tapi pas baru aja masuk ke putaran kedua, pingsan Parjo nih. Astagfirullah Mas, kenapa kamu pingsan? Bangun Mas, kenapa kamu nggak apa-apa kan? Kata Suri, panik Suri kan. Tapi setelah berkali-kali dibangunkan, Parjo ini pun juga nggak bangun-bangun. Khawatirlah Suri di sini ya kan. Suri ini takut apabila ritual yang dijalankan sama Parjo ini tidak selesai, mereka akan mendapatkan masalah yang lebih besar lagi gitu kan. Nah, didorong oleh pemikiran itu,